Alkisah, Allah mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa. Penduduk Ninawa adalah negeri yang kecil. Penduduknya hanya sekitar 100.000 orang. Penduduk Ninawa adalah penyembah berhala. Mereka hidup dalam kesesatan dan kebodohan. Nabi Yunus bukanlah penduduk asli Ninawa. Ia adalah pendatang yang berasal dari Palestina. Ia sengaja datang ke Ninawa untuk berdakwah. Wahai penduduk Ninawa, janganlah kalian menyembah berhala, tetapi sembahlah Allah, sebab Dialah Tuhan satu-satunya di alam semesta ini. Tidaklah kalian melihat bahwa Dialah yang menciptakan alam semesta ini, seperti langit yang tinggi membentang tanpa adanya tiang penyangga, miliaran bintang bertaburan di angkasa, sungai yang mengalir jernih, juga pepohonan yang menghasilkan buah-buah yang segar. Wahai Yunus, janganlah engkau sok pintar. Kami benar-benar tidak mengerti apa yang sedari tadi kamu bicarakan. Iya betul, jangan sok pintar kamu. Kami akan tetap menyembah berhala-berhala ini, karena merekalah yang memberikan kami keberkahan. Nabi Yunus tidak putus asa. Ia terus berdakwah hingga 33 tahun lamanya. Namun, ia hanya memperoleh 2 pengikut. Wahai penduduk Ninawa, bertobatlah dan memohon ampun kepada Allah sebelum Allah menurunkan azab kepada kalian seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Nabi Lut. Wahai Yunus, hentikanlah ocehan omong kosongmu itu. Iya benar, lagi pula kami tidak takut sama sekali dengan ancamanmu itu. Datangkanlah saja azab itu, jika kamu bukan pembohong. Tapi sepertinya kau pembohong andal, bukan? Mendapat perlakuan seperti itu membuat Nabi Yunus sedih, marah, dan kecewa. Ia merasa tidak ada gunanya lagi menyeru kepada penduduk Ninawa. Akhirnya, Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan Ninawa. Tidak lama setelah kepergian Nabi Yunus, muncullah tanda-tanda azab yang akan turun di Ninawa. Langit tertutup awan hitam yang tebal dan pekat, hingga keadaan menjadi sangat gelap. Kenapa tiba-tiba jadi gelap seperti ini? Kita harus segera membuat api agar bisa melihat. Hei, kenapa tiba-tiba udara menjadi sangat panas? Benar, rasanya tubuhku seperti terbakar. Bibirku juga terasa sangat kering sekali. Apa mungkin ini azab yang dikatakan Nabi Yunus itu? Ya, sepertinya memang benar. Inilah azab yang diturunkan oleh Allah. Ini semua salah kita sendiri. Iya benar, kita telah menolak seruan Nabi Yunus. Padahal dia mengajak kita kepada kebenaran. Kalau begitu, kita harus segera mencari Nabi Yunus. Kita katakan kita akan bertaubat dan akan mengikuti semua ajarannya. Penduduk Ninawa mulai mencari Nabi Yunus. Mereka mulai mencari ke seluruh penjuru negeri Ninawa. Namun, hasil mereka sama sekali tidak ada. Sepertinya Nabi Yunus sudah pergi jauh. Sepertinya memang begitu. Bagaimana kalau sekarang kita lebih baik segera bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Benar, memang sudah sepantasnya kita segera meminta ampun kepada Allah. Akhirnya, penduduk Ninawa melakukan pertaubatan massal. Mereka berkumpul di lapangan, lalu menyatakan permohonan taubat kepada Allah. Mereka berjanji tidak akan melakukan perbuatan dosa dan keji lagi. Allah mengampuni dan menerima taubat mereka. Perlahan, keadaan negeri Ninawa kembali seperti semula. Lihat, semua sudah kembali normal. Itu artinya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Benar, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena telah mengampuni semua dosa kita. Dan semoga saja Nabi Yunus kembali ke sini supaya bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik lagi. Sementara itu,
Nabi Yunus terus berjalan, mendaki gunung dan menuruni lembah hingga sampailah di sebuah pelabuhan. Saat itu, Nabi Yunus melihat kapal yang hendak berlayar. Wahai nakoda, apakah saya boleh menumpang di kapal engkau? Tentu saja boleh. Setelah itu, Nabi Yunus menaiki kapal tersebut. Saat berada di tengah laut, tiba-tiba angin dan ombak besar menghantam mereka. Kapal mereka oleng ke kanan dan ke kiri. Suara teriakan kepanikan penumpang memenuhi kapal tersebut. Semuanya harap tenang. Sepertinya kita kelebihan muatan. Lantas bagaimana solusinya? Solusi terbaik, kita terpaksa harus mengurangi muatan dengan cara membuang satu orang yang ada di sini. Bagaimana cara menentukan siapa yang akan dibuang? Kita akan melakukan pengundian. Setiap penumpang harap mengumpulkan nama masing-masing terlebih dahulu. Ketika diundi, nama Nabi Yunus yang keluar. Wahai Nabi Yunus, aku tahu kau manusia yang diutus oleh Tuhan. Seharusnya tidak boleh yang keluar nama engkau. Cepat undi ulang kembali. Akhirnya dilakukan pengundian kembali sampai 3 kali. Tetapi yang keluar tetap nama Nabi Yunus. Tidak apa, biar aku yang keluar dari kapal. Nabi Yunus loncat dari kapal itu. Dan tiba-tiba saja ada seekor ikan paus besar yang menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus yang gelap gulita. Selama hampir 40 hari, Nabi Yunus berada di dalam sana. Selama itu juga, Nabi Yunus menyadari bahwa ini teguran dari Allah dan merenungi kesalahannya bahwa ia telah meninggalkan penduduk Ninawa tanpa petunjuk dari Allah. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Nabi Yunus terus melafalkan doa tadi sebagai permohonan ampun kepada Allah. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Yunus. Pada hari ke-40, Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Nabi Yunus pun terdampar di pantai dalam keadaan kurus, lemah, dan sakit. Allah Maha Pengasih. Di sekitar tempat Nabi Yunus terdampar, tumbuhlah pohon yaktin, sejenis pohon labu yang berdaun rimbun dan berbuah lebat. Pohon itu melindungi Nabi Yunus dari panas, lalu Nabi Yunus memakan buahnya dan menjadikan daun-daunnya sebagai obat. Perlahan, kondisi Nabi Yunus mulai pulih. Setelah kesehatan Nabi Yunus benar-benar pulih, Allah memerintahkan Nabi Yunus agar kembali ke Ninawa. Nabi Yunus pun melangkah menuju negeri Ninawa. Hei, itu aku tidak salah lihat kan? Itu seperti Nabi Yunus. Betul, itu Nabi Yunus. Lagi-lagi Allah mengabulkan doa kita. Sekarang kita mempunyai pemimpin dan pembimbing yang baik. Melihat sambutan baik dari penduduk Ninawa membuat Nabi Yunus merasa senang. Namun, Nabi Yunus lebih senang lagi karena seluruh penduduk Ninawa telah beriman kepada Allah. Nabi Yunus pun membimbing kaumnya penuh ketelatenan. Mereka bersama-sama membangun Ninawa menjadi lebih baik lagi.